Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambun Belanusa dari R8G akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah Akhlak dan Etika. Materi pertama yaitu Etika Islam dalam Demokrasi dan Penegakan Hukum. Pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia dan didefinisikan sebagai suatu sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyatlah pusat penyelenggaraan negara. Ardiati 2023 halaman 1. Oleh karena itu, segala keputusan yang ditetapkan pemerintah harus mengedepankan kesejahteraan rakyat. Menurut Abraham Lincoln dalam Al-Ikhlas, mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Selanjutnya ada kriteria kepemimpinan dalam Islam. Sifat-sifat kriteria kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah yaitu yang pertama ada sidik, artinya jujur, konsistensi perkataan dan perbuatan dari seseorang. Seorang pemimpin hendaknya menempatkan sikap perilaku jujur, perkataan, perbuatan yang didasari hati. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Sikap amanah hendaknya selalu dimiliki oleh setiap orang pemimpin. Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan pada kepemimpinannya. Yang ketiga, fatonah atau cerdas, memiliki pengetahuan yang baik. Sifat fatonah dalam kepemimpinan berarti seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan, wawasan yang luas, dan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, ada tabligh, artinya menyampaikan bagian dalam sebuah komunikasi. Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada orang lain. Seorang pemimpin sangat membutuhkan komunikasi. Selanjutnya ada syarat-syarat pemimpin. Menurut Imam Syafi'i, seorang pemimpin harus memenuhi syarat yang sama dengan seorang qadhi atau hakim agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat-syarat tersebut, serta yang pertama ada syarat pemimpin yang pertama yaitu merdeka. Seorang pemimpin harus bebas atau merdeka dan tidak berada dalam perbudakan atau kendali pihak lain. Yang kedua, laki-laki. Menurut Imam Syafi'i, pemimpin harus seorang laki-laki karena kepemimpinan membutuhkan kekuatan fisik, mental, dan tanggung jawab besar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mujtahid. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan ijtihad, yaitu memahami hukum syariat agar bisa memutuskan perkara dengan adil sesuai dengan ajaran Islam. 4. Sehat indera. Pemimpin harus memiliki panca indera yang sehat seperti penglihatan, pendengaran, dan akal yang baik agar dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Selanjutnya, keadilan. Seorang pemimpin harus adil, tidak curang, tidak zalim, dan tidak memihak dalam mengambil keputusan. Yang keenam, dewasa. Pemimpin harus balik atau dewasa, baik secara fisik maupun mental, agar mampu mengambil keputusan dengan bijaksana. Selanjutnya, pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Faktor-faktor penghambatnya yaitu yang pertama, seringkali
Seringkali undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan. Yang kedua, banyak regulasi yang bertentangan satu sama lain sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas. 3. Proses hukum yang berlangsung lama dapat membuat masyarakat merasa tidak percaya dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum. Yang keempat, aparat penegak hukum tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam hal personil maupun peralatan untuk melakukan tugasnya secara efektif. Yang kelima, faktor diskriminasi dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Dengan adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keadilan objektivitas dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya ada adil dan beriman dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan beberapa tangga atau sifat yang mesti kita miliki agar kita dapat mencapai derajat orang-orang yang takwa. Salah satunya sifat tersebut adalah kita harus senantiasa bersikap adil dan mampu menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dan kepada bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Baik, materi pertama telah selesai. Selanjutnya materi kedua, pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang ada urgensi akhlak dalam kehidupan, yaitu akhlak atau merupakan fondasi utama dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, akhlak yang baik mencerminkan keimanan seseorang. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang mulia diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan. Tanpa akhlak, ilmu dan kekuasaan bisa disalahgunakan dan hubungan antar manusia akan rusak. Contoh, orang berilmu tapi tidak berakhlak bisa menyebarkan hoaks atau korupsi, berbeda dengan orang yang memiliki akhlak baik yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pembagian akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu akhlak mahmudah atau terpuji, seperti jujur, sabar, amanah, rendah hati, menghormati orang tua, dan dermawan. Yang kedua ada akhlak mazmumah atau tercela, seperti sombong, dengki, iri, pemarah, suka menipu, dan berkata kasar. Pembagian ini penting untuk membantu seseorang dalam melakukan evaluasi diri atau muhasabah dalam memperbaiki perilakunya. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak, ya, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu iman dan takwa kepada Allah, hati nurani atau qalbu, akal dan kesadaran moral. Yang kedua faktor eksternal, yaitu keluarga. Pendidikan awal anak terbentuk di rumah. Selanjutnya ada lingkungan sosial, yaitu teman, komunitas, media. Selanjutnya pendidikan, sekolah dan guru berperan besar. Budaya dan kebiasaan masyarakat, itu seseorang bisa tumbuh dengan akhlak baik meski hidup di lingkungan buruk jika faktor internalnya kuat, yaitu iman dan kesadaran diri yang tinggi. Selanjutnya metode pembinaan akhlak, yaitu keteladanan, memberikan contoh nyata terutama dari orang tua, guru, dan pemimpin. Yang kedua pembiasaan, melatih diri dan anak-anak untuk membiasakan perilaku baik. Yang ketiga nasihat dan pendidikan moral, memberikan bimbingan secara lisan dan pendidikan karakter melalui ajaran agama
dan kehidupan sehari-hari. Lingkungan positif menciptakan suasana yang mendukung untuk berperilaku baik. Selanjutnya ada kontrol sosial, saksi dan penghargaan sosial untuk memperkuat perilaku terpuji dan mencegah hal-hal buruk. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis, yaitu Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk kekerasan seksual. Dalam Al-Quran Allah mengecam perbuatan zina, pemaksaan seksual dan perbuatan keji lainnya. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan larangan menyakiti dan menzalimi orang lain termasuk dalam bentuk seksual. Islam mengajarkan bahwa kehormatan seseorang harus dijaga dan dihormati. Bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Kekerasan seksual tidak terbatas pada pemerkosaan, tetapi mencakup pelecehan fisik atau menyentuh tanpa izin, pelecehan verbal atau komentar yang cabul, pandangan yang merendahkan atau tatapan yang mengandung nafsu, pemaksa dalam hubungan, eksploitasi seksual termasuk melalui media digital. Islam menganggap semua bentuk itu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan akhlak mulia dan merusak kehormatan seseorang. Selanjutnya ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Menurut Islam memberlakukan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual untuk menjaga kehormatan dan keamanan masyarakat. Bentuk sanksinya meliputi hudud atau hukum tetap, seperti rajam untuk zina mushah atau pelaku zina yang sudah menikah, atau cambuk 100 kali untuk zina ghair muhsan. Tazir, hukuman sesuai kebijakan hakim, misalnya penjara, pengasingan atau denda. Qiyas atau diyat jika merasa seksual menimbulkan luka atau kematian. Selanjutnya, tindakan preventif. Islam menekankan pencegahan sebagai langkah utama dalam menghindari kekerasan seksual. Langkah-langkahnya meliputi pendidikan akhlak dan seksual sejak dini sesuai dengan nilai Islam, menjaga pandangan atau hadul basar baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, berpakaian sopan dan menutup aurat untuk menjaga diri. Lalu ada interaksi laki-laki dan perempuan secara sehat dan saling menghormati. Selanjutnya terakhir, lingkungan sosial yang sehat seperti keluarga, sekolah, dan media yang bebas dari konten vulgar dan kekerasan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.